Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurumiyah. Sebelum melanjutkan, saya saling ingatkan untuk istihdharun niyah dan memperhatikan adab-adab ketika mendengarkan audio, di antaranya berwudu, kemudian juga memakai pakaian yang baik, sehingga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Taib ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita masuk ke pembahasan al-i'rab wal bina. Babul i'rabi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Lafzan aw taqdiran. I'rab adalah berubahnya akhir sebuah kata, berubahnya akhir dari sebuah kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Karena perbedaan amil-amil. Maksud dari amil-amil di sini, karena saya akan jelaskan lebih dahulu. Amil di sini yang dimaksud adalah faktor pengubah. Faktor pengubah akhir sebuah kata yang ada dalam bahasa Arab. Maka ketika nanti kita sebutkan amil atau awamil di penjelasan yang ada di kitab ini, maka yang dimaksud adalah faktor pengubah atau indikator-indikator yang bisa mengubah akhir sebuah kata. Lafzan atau takdiran, baik dia berubahnya secara lafaz maupun secara takdir. Secara takdir maksudnya berubahnya secara takdir dikira-kirakan. Taib. Wa aqulu, dan pensyarah Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah mengatakan, dan aku katakan, al-i'rabu lahu ma'nayani. I'rab memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Yang pertama adalah lugawi, makna secara lugawi, dan yang kedua atau yang lain secara istilahi. Amma ma'nahu fil lugati, adapun maknanya secara bahasa, fahuwa al-izharu wal ibanatu, yaitu nampak. Secara bahasa i'rab artinya nampak, dan ibanah jelas. Taqulu, engkau katakan, a'rabtu amma fi nafsi, aku menampakkan apa yang ada pada diriku. Idza abantahu wa azhartahu, jika engkau menjelaskannya dan menampakkannya. Wa amma ma'nahu fil istilahi, adapun maknanya secara istilah, fahuwa ma dzakarahul muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih. Adapun maknanya secara istilah adalah apa yang disebutkan, definisi yang disebutkan oleh penulis pada ucapannya, taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih, berubahnya akhir sebuah kata hingga akhirnya, ila akhirih. Wal maksudu min taghyiri awakhiril kalimi, dan maksud dari berubahnya akhir sebuah kata, taghyiru ahwali awakhiril kalimi, adalah berubahnya keadaan akhir sebuah kata. Jadi keadaan akhirnya yang berubah. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awakhiri, dan bukanlah yang dimaksud atau wala yuqalu, dan kurang pas, saya maknai kurang pas, dan kurang pas atau tidak masuk akal, tidak masuk akal jika yang dimaksud itu adalah berubahnya akhir sebuah kata atau berubahnya huruf akhir sebuah kata atau harokatnya saja yang berubah. Taib, jadi bukan hanya semata-mata berubah hurufnya atau berubah harokatnya, berubah harokatnya semata. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru. Nah, ini karena
akhir dari sebuah kata itu secara zatnya itu tidak akan berubah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri. Dan berubahnya keadaan akhir sebuah kata itu adalah ungkapan dari perubahan kata tersebut dari keadaan rafa menuju ke keadaan nasab dan berubah juga ke keadaan jar. Itu yang dimaksud dari berubahnya keadaan. Maksudnya berubahnya dari yang tadinya rafa kemudian dia bisa berubah menjadi nasab atau dia juga bisa berubah menjadi jar. Haqiqatan, secara hakikinya. Au hukman, atau berubahnya secara hukum. Atau berubahnya ini secara hukum. Maksud dari hukum di sini secara takdiri, secara takdiran. Haqiqatan maksudnya secara lafaz, kita lihat secara hakikatnya dia berubah, atau secara hakikatnya yaitu secara takdiran. Wa yakunu hadza at-tahawwulu bisababi taghyiril awamili. Dan perubahan ini adalah karena sebab berubahnya amil-amilnya atau faktor-faktor pengubahnya. Min amilin yaqtadi ar-raf'a 'alal fa'iliyati. Dari atau berupa amil yang berkonsekuensi rafa pada fa'ilnya, berkonsekuensi rafa pada fa'iliyah, kepada fa'ilnya, au nahwiha, atau yang semisalnya, ila akhara yaqtadin nasba 'alal maf'uliyati, kepada amil yang lainnya yang berkonsekuensi nasab untuk menjadi sebagai maf'ul, au nahwiha, atau yang semisalnya, wa halluma jarra, dan yang seterusnya. Ini misalnya amil yang berkonsekuensi jar sehingga dia berubah menjadi jar atau idofah. Seperti itu. Jadi masing-masing amil ini memiliki konsekuensi. Ima dia berkonsekuensi atau mengharuskan dia menjadikan rafa, nasab, jar, atau jazm. Baik. Masalan, idza qulta hadara Muhammadun, seperti contoh, jika engkau mengatakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Fa Muhammadun marfu'un, maka Muhammad di sini itu statusnya marfu'. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi raf'a 'alal fa'iliyati. Karena Muhammad di sini sebagai ma'mul, sebagai sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan itu, sesuatu yang ada padanya sebuah pekerjaan tersebut. Taib, karena dia adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan dengan sebab amil yang berkonsekuensi merofakkannya sebagai fa'il. Wa hadzal 'amilu huwa hadara, dan amil di sini pada kata hadara Muhammadun itu adalah hadara, fi'il hadara, itu amilnya sehingga dia menjadi Muhammadun. Fa in qultu, maka jika aku mengatakan, fa in qultu ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad, taghayyara halu akhiri Muhammadin ila nasbi, atau taghayyara halu akhiri Muhammadun ila nasbi. Maka ketika kita katakan ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad, maka menjadi berubahlah keadaan akhir kata Muhammad tadi. Berubah dari rafa, yang tadinya hadara Muhammadun dari rafa, menuju ila nasbi, berubah ke nasab. Apa sebabnya? Litaghayyuril 'amili bi'amilin akhara yaqtadin nasba. Karena sebab berubahnya amil kepada amil yang lain yang berkonsekuensi menasobkannya. Wa huwa ra'aitu, yaitu amilnya adalah ra'aitu. Fi'il dan fa'il, ra'aitu. Fa idza qulta hadhitu bi Muhammadin. Fa idza qultu hadhitu bi Muhammadin.
Maka jika aku mengatakan aku memuji Muhammad, taghayyara halu akhirih ilal jarri, maka pada saat itu pula berubahlah keadaan akhir dari kata Muhammad menuju ke keadaan jar. Apa sebabnya? Litaghayyuril amili bi amilin akhara yaqtadil jarra. Karena sebab berubahnya amil dengan amil yang lain yang berkonsekuensi menjarkannya. Wa huwal ba'u, yaitu apa amilnya? Yaitu huruf ba yang huruf jar. Sehingga Muhammadin itu menjadi di kasroh, berupa keadaan akhirnya. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amthilati dhahara laka anna akhiral kalimati wa huwa dalu min Muhammadin lam yataghayyar. Jika engkau memperhatikan pada contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, maka jelaslah bagimu bahwasanya akhir sebuah kata Muhammad tadi, wa huwa ad-dal, yaitu huruf dal dari kata Muhammad, lam yataghayyar, itu tidak berubah. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, dan bahwasanya yang berubah itu adalah keadaan akhirnya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awwali, maka engkau melihat dia berada dalam keadaan marfu pada contoh yang pertama, hadara Muhammadun, wa mansuban fil mithalis tsani, dan keadaannya menjadi keadaan mansub fil mithalis tsani pada contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan, wa majruran fil mithalis tsalisi, dan dia dalam keadaan majrur pada contoh yang ketiga, yaitu hazitu bi Muhammadin. Wa hadha at-taghyiru min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarri huwa al-i'rabu 'inda al-muallifi wa man dhahaba madhhabahu. Dan perubahan ini yaitu dari perubahan keadaan rafa ke keadaan nasab ke keadaan jar, itulah dinamakan sebagai i'rab menurut penulis, yaitu Ibnu Ajurrum, wa man dhahaba madhhabahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapat beliau. Wa hadhil harakatus salasu, dan harakat ketiga dan tiga harakat tersebut, allati hiya raf'u, yang mana harakatnya itu rafa, wan nasbu nasab, wal jarru dan jar, hiya alamatun wa amaratun alal i'rabi. Jadi harokatnya yang tadi itu, harokat rafa, nasab, kemudian jar, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, harokatnya itu hiya alamatun, itulah tanda dan tanda-tanda i'rabnya. Baik. Kemudian wa mithlul ismi fi dzalika al-fi'lul mudhari'u, dan yang semisal dengan isim pada pembahasan ini, pada pembahasan i'rab ini adalah fi'il mudhari. Falau qulta yusafiru Ibrahimu, maka jika engkau mengatakan yusafiru Ibrahimu, Ibrahim sedang bersafar, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un, maka kata atau fi'il yusafiru ada fi'il mudhari yang marfu'. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Karena dia terlepas atau kosong dari amil yang berkonsekuensi menasobkannya, menjadikan yusafiro, tidak ada amilnya. Au amil yaqtadi jazmahu, atau amil yang berkonsekuensi menjadikan kata yusafiru itu dijazm. Berarti di antara contohnya lam yusafir, tidak ada kata lam di situ amilnya. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahim. Kemudian beliau bawakan contoh lagi. Jika engkau katakan lan yusafira Ibrahim, Ibrahim tidak akan bersafar. Taghayyara halu yusafiru minar raf'i ila nasbi, maka pada saat itu pula berubah keadaan kata yusafir tadi, yusafiru, dari rafa menuju kepada nasab, sehingga berubah pengucapannya lan yusafira. Kenapa sebabnya? Litaghayyuril amili bi amilin akhara yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Karena sebab berubahnya amil dengan amil yang lain yang berkonsekuensi menasobkannya atau yang berkonsekuensi nasab padanya.
Apa itu amilnya? Wa huwa lan, kata lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim, maka jika engkau mengatakan Ibrahim belum bersafar, taghayyara halu yusafiru minar raf'i awin nasbi ilal jazmi, maka pada saat itu pula berubah keadaan kata yusafir dari yang tadinya di contoh pertama dia rafa, awin nasbi atau dia nasab, yang tadinya dia contoh kedua dia menjadi nasab, ilal jazmi menuju kepada jazm, berkonsekuensi menjadi jazm. Kenapa sebabnya? Litaghayyuril amili bi amilin akhara yaqtadi jazmahu. Karena berubahnya amil dengan amil yang lain yang berkonsekuensi menjazmkannya. Wa huwa lam. Dan amilnya itu adalah lam. Wa'lam anna hadha at-taghayyura yanqasimu ila qismaini lafziyyin wa taqdiriyyin. Dan ketahuilah bahwasanya perubahan tersebut itu terbagi menjadi dua, lafziyyin wa taqdiriyin, yaitu perubahan secara lafaz dan perubahan secara takdir atau yang dikira-kirakan. Fa amma lafziyyu, adapun secara lafaz atau secara zahir, fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, yaitu perubahan yang maniknya atau penghalangnya itu tidak menghalangi dari mengucapkannya, dari pengucapannya, tidak menghalangi dari pengucapannya. Jadi dia ada penghalangnya itu tidak menghalangi dari mengucapkan kalimat tersebut. Kama ra'aita fi harakatid dali min Muhammadin, sebagaimana engkau telah melihat pada harokat dal dari kata Muhammad, dan begitu pula wa harokatir ra'i min yusafiru, dan harokat ra dari kata yusafir. Maka ini tidak terhalangi dari mengucapkannya. Tetap kita sebut Muhammadun, jelas dia secara lafzi. Imma dia Muhammadun jelas secara rafa, au Muhammadan secara nasab, au Muhammadin secara jar. Maka ini semua bisa diucapkan secara lafaznya. Begitu pula yusafiru, yusafiro, au yusafir. Ini bisa diucapkan secara lafaz. Itu yang dimaksudnya ma la yamna'u minan nutqi bihi mani. Itu perubahan yang menjadikan perubahan yang tidak terhalangi untuk mengucapkan akhir dari kata tersebut. Wa amat taqdiriyu, adapun takdiri atau ahsannya memang kita sebut menggunakan istilah nahwu, karena kalau diterjemahkan biasanya terkadang keluar dari maknanya, maka kita sebutkan takdiri, atau kalau letterleknya mungkin perubahan yang dikira-kirakan, takdiri. Fahuwa ma yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un, yaitu perubahan yang kata tersebut itu maniknya menghalangi dari mengucapkannya, maniknya, penghalangnya itu jadi nanti ada istilah mani, penghalang dari pengucapan lafaz tersebut. Min ta'azzurin, berupa penghalang yang bernama ta'azzur, sulitnya mengucapkan kata tersebut. Au istithqalin, atau penghalang yang bermakna sulit untuk mengucapkannya. Kalau diucapkan memang bisa, tapi agak sulit, makanya istisqal. Au munasabatin, atau penghalang yang merupakan dia ini ketersesuaian harokat huruf yang bertemu dengan harokat huruf akhir. Taqulu, seperti contoh, yad'ul fata wal qadi wa gulami, pemuda itu berdoa, begitu pula seorang qadi juga berdoa, dan begitu pula anakku juga berdoa. Fa yad'u, maka kata yad'u di sini marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Maka yad'u di sini statusnya marfu
karena kosongnya dia, karena tidak adanya dia atau terlepasnya dia dari amil-amil penasab dan amil-amil penjazm. Wal fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Begitu pula al fata, dia disebut marfu' karena dia sebagai fa'il. Wal qadi wa gulami marfu'ani. Begitu pula juga qadi dan gulami ini juga marfu'. Kenapa disebut marfu'? Li'annahuma ma'tufani 'alal fa'ilil marfu'i. Karena keduanya itu sebagai atof bagi fa'il yang statusnya marfu', atof dari al-fata. Walakinna dhammata, akan tetapi dhammah, yang dhammah ini identik dengan marfu', la tadharu fi awakhiri hadhil kalimati. Akan tetapi dhammah yang merupakan dia ini identik dari marfu' itu tidak nampak pada akhir dari kosakata-kosakata yang sudah kita sebutkan tadi. Taib, tidak nampak harokat dhammah pada akhir dari kata tersebut. Kenapa? Li ta'azzuriha fil fata, karena sulitnya untuk mengucapkan dhammah itu pada kalimat fata. Tidak mungkin kita katakan al-fatau atau al-fatu, tidak bisa. Maka fil fata tetap al-fata. Wasiqaliha fi yad'u, dan alasan tidak munculnya harokat dhammah pada kata yad'u itu siqal. Wasiqaliha, dan beratnya mengucapkan siqaliha, dan beratnya mengucapkan harokat dhammah itu pada yad'u. Agak sulit dikatakan yad'u, itu agak sulit, makanya yad'u saja. Wa fil qadi, dan pada kata al-qadi, dan juga wa fil qadi. Baik, ini lanjutan dari yad'u. Fi yad'u wa fil qadi, itu semua keduanya siqal, berat untuk mengucapkannya. Wa fil qadiyu, kalau misalnya kita tambah harokat dhammah pada huruf akhirnya, maka wa fil qadiyu itu agak berat bagi orang Arab. Dan juga alasan yang ketiga, wali ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami, dan juga alasan yang menjadikan kata gulami akhir katanya itu tidak ada kata dhammah, karena li ajli munasabati ya'il mutakallimi, karena ketersesuaiannya ya mutakallim, ya yang ada pada kata gulami itu, fi gulami, itu sesuai dengan harokat kasroh yang ada pada mim. Karena ya itu memang pasangannya kasroh, makanya pengucapannya gulami bukan gulamiyu. Taib, maka di sini alasan yang menjadikan sulit untuk mengucapkan harokat dhammah pada kata gulami itu karena sesuainya harokat kasroh dengan ya mutakallim. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati, maka jadilah dhammah, harokat dhammah atau harokat dhammah itu muqaddaratan, itu dikira-kirakan saja, seakan-akan ada kata dhammah di situ pada kata fata, yad'u, qadi, gulami, seakan-akan ada kata dhammah di situ, makanya dikatakan muqaddaratan, dikira-kirakan. Ala akhiril kalimati, pada akhir kata tersebut. Mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, yang mana ta'azzur, sulitnya pengucapan itu menghalangi dari nampaknya, menghalangi dari munculnya harokat dhammah tersebut. Awis siqalu, atau beratnya pengucapan yang menjadikan sulitnya mengucapkan kalimat mengucapkan kata dhammah pada kalimat tersebut. Awishtighalul mahalli biharakatil munasabati, atau tersibukkannya tempat harokat yang cocok. Jadi tidak munculnya dhammah itu karena tempatnya itu sudah diambil alih oleh harokat yang cocok, harokat kasroh yang cocok. Yang cocok dengan apa? Dengan ya mutakallim. Tidak mungkin kita sebut gulamui. Nah, ini tidak pas karena harokat dhammah tidak cocok berpasangan dengan ya mutakallim. Maka
maka dia tersibukkan, sehingga diganti dengan harokat kasroh. Yang mana kasroh ini sangat cocok dan memang pasangannya adalah ya mutakallim, huruf ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, wa taqulu, dan engkau katakan, lan yarda al-fata wal qadi wa gulami. Pemuda itu tidak akan ridho, begitu pula qadi dan juga anakku, anak laki-lakiku. Wa taqulu innal fata wa gulami la faizani. Sesungguhnya fata, pemuda, dan anak laki-lakiku itu keduanya akan sukses. Wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Aku melewati seorang pemuda, anak laki dan anak laki-lakiku, begitu pula aku melewati seorang qadi. Taib, ini beliau bawakan di antara contohnya. Yang mana kata al-fata tadi itu sebagai fa'il, begitu pula qadi atof, gulami juga atof. Begitu pula innal fata ini harusnya dia di huruf akhirnya alif lazimah itu huruf akhirnya harusnya di fathah, namun di sini tidak bisa di fathah. Begitu pula gulami, tidak cocok dikatakan wa gulamia, karena tidak pas harokatnya. Taib. Begitu pula marartu bil fata, tidak mungkin dikatakan marartu bil fatai, tidak bisa. Begitu pula wa gulami, tidak bisa, wal qadi juga tidak bisa. Itu diantara contohnya. Kemudian beliau katakan, fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'azzuri. Maka kata-kata yang akhirnya itu diakhiri dengan huruf alif lazimah, maka dia ditakdirkan padanya seluruh harokat dengan alasan ta'azzur, karena sulitnya mengucapkan. Wa yusammal ismul muntahi bil alifi maqsuran. Dan nama yang diakhiri dengan alif alif tersebut, alif lazimah tersebut dinamakan sebagai alif maksuran. Dinamakan maksuran. Mislu al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Ini semuanya diakhiri dengan alif maksurah. Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu lithiqali. Dan kata-kata yang akhirnya itu berupa ya lazimah, maka dia ditakdirkan padanya untuk harokat dhammah dan kasrohnya. Jadi untuk harokat dhammah dan kasrohnya itu alasan sebab sulitnya dia, yang menghalanginya adalah thiqal, sulitnya mengucapkannya, atau agak sulit mengucapkannya. Bisa diucapkan namun sulit. Berbeda dengan ta'azzur. Ta'azzur memang sama sekali tidak bisa diucapkan. Thiqal ini bisa diucapkan, namun dia sulit. Namun kalau di ta'azzur itu ditakdirkan pada seluruh harokat. Imma dia harokatnya dhamma, fathah ataupun kasrah. Semuanya ditakdirkan. Adapun pada ya lazimah itu ditakdirkan hanya ketika dia dalam keadaan diharokati dhammah atau diharokati kasrah. Maka ini alasannya dari berat mengucapkannya itu thiqal. Wa yusammal ismul muntahi bil ya'i manqusan. Dan isim-isim yang akhirnya, yang harokat akhirnya diakhiri dengan ya lazimah, itu dinamakan sebagai isim manqus. Sebagaimana yang di atas tadi, isim maksur, alif lazimah isim maksur, ya lazimah isim manqus. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Namun di sana ada perbedaan. Akan muncul pada isim-isim tersebut harokat fathah. Akan muncul harokat fathah pada ya lazimah tadi. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringannya untuk mengucapkannya.
Seperti contoh nahwu al-qadiyah. Misalnya kita datangkan amil penasab. Nah, kita katakan innal qadiyah. Nah, ini bisa diucapkan karena ringan di lisan. Innad da'iya, innal ghaziya, innas sa'iya, innal atiya, innar ramiya. Ini semuanya bisa diucapkan. Makanya dia khusus untuk harokat fathah itu bisa didatangkan harokat fathahnya pada huruf ya lazimahnya. Adapun dhammah dan kasrah itu tidak bisa didatangkan. Baik. Kemudian wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati. Adapun kata-kata yang dimudhafkan, disandarkan kepada ya mutakallim, yang memiliki ya, kata-kata yang bersandar kepada ya mutakallim, itu semuanya ditakdirkan pada seluruh harokat. Kenapa ditakdirkan pada seluruh harokat? Lil munasabati, karena ketersesuaian harokatnya. Nahwu gulami, misalnya kita datangkan amil yang rofa. Hadara gulami, misalnya amilnya hadara. Kemudian makanya tetap gulami karena pasangannya ya mutakallim. Tetap mi-nya itu, huruf mim-nya itu di kasroh karena kasroh cocok dengan ya mutakallim. Misalnya kita datangkan ra'aitu gulami, tetap kita sebut ra'aitu gulami, bukan ra'aitu gulamia. Kenapa disebut ra'aitu gulami? Karena kata asalnya yaitu gulam ini bersandar kepada ya mutakallim. Sementara ya mutakallim, harokat yang cocok dengan ya mutakallim itu cuma harokat kasroh. Makanya tetap gulami. Atau kita datangkan contoh amil yang menjadikan dia jar. Marortu bigulami. Nah, jadi bukan marortu bigulami, tetap marortu bigulami karena harokat yang cocok dengan kasroh, karena harokat yang cocok dengan ya mutakallim itu hanya harokat kasroh. Makanya gulami wa kitabi, hadza kitabi, ra'aitu kitabi, marortu bi kitabi. Nah, baik. Kemudian juga wasodiki, wabni, wa ustadhi, ra'aitu ustadhi, marortu bi ustadhi, ja'a ustadhi. Itu diantara contoh-contohnya. Baik. Setelah selesai membahas tentang i'rab, kemudian pensyarah menambahkan sedikit terkait al-bina. Qala asy-syarih Syekh Muhyiddin rahimahullah, wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Maka lawan dari i'rab itu adalah al-bina. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari. Dan akan menjadi jelas masing-masing dari keduanya, yaitu i'rab dan bina, dengan sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang sempurna, bisababi bayanil akhari, dengan sebab penjelasan yang lainnya. Jadi al-bina akan menjadi jelas dengan sebab penjelasan dari i'rab. Begitu pula kalau misalnya ingin menjelaskan i'rab, maka kita jelaskan bina sehingga akan menjadi sempurna penjelasan dari i'rab. Baik. Wa qad taraka al-muallifu bayan al-bina'i. Namun di sini penulis rahimahullah Ibnu Ajurrum ini tidak menyebutkan penjelasan tentang bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala at-tariqati allati bayyana bihal i'raba. Dan sementara kami, yaitu pensyarah, akan menjelaskannya kepadamu, akan menjelaskan kepada Anda dengan metode yang sama kami mencoba menjelaskan tentang i'rab. Dengan metode yang sama ketika kami menjelaskan tentang i'rab. Fa naqulu, maka kami katakan, lil bina'i ma'nayani. Maka bina ini memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun, yang pertama makna lugawi, wal akharu istilahiyun, dan yang kedua adalah istilahi. Fa amma ma'nahu fil lugati, adapun makna bina secara bahasa, fa huwa ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu biha as-subutu wal luzumu. Yaitu ungkapan dari, jadi makna bina
secara bahasa adalah ungkapan dari peletakan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan cara yang diinginkan oleh cara tersebut menghasilkan penetapan dan pelaziman. Jadi yang diinginkan dengan cara tersebut itu akan menghasilkan penetapan dan pelaziman. Wa amma ma'nahu fil istilahi. Adapun maknanya secara istilah, fahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Nah ini. Makna bina secara istilah adalah tetapnya akhir sebuah kata pada keadaan yang satu tanpa adanya masuknya amil. Nah, di sini letak bedanya dengan di antara letak bedanya dengan i'rab. I'rab tadi berubahnya keadaan akhir karena sebab masuknya amil. Kalau bina tetapnya keadaan suatu kata pada satu keadaan tanpa adanya amil, wala i'tilalin, dan tidak pula karena adanya faktor-faktor pengubah yang lain. Wa dzalika kaluzumi kam waman as-sukuna. Dan yang demikian seperti tetapnya kata kam dan juga kata man, tetapnya pada harokat sukun, harokat akhirnya sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hazami wa amsi al-kasra. Dan begitu pula tetapnya kata haula'i, hazami, dan amsi tetapnya pada keadaan al-kasra. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhamma. Begitu pula tetapnya kata munzu dan haitsu itu tetapnya harokat akhirnya itu di dhammah. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Begitu pula tetapnya aina, kata aina dan kaifa itu tetapnya harokat akhirnya itu di fathah. Wa min hadzal idahi ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun. Dan berdasarkan penjelasan ini engkau akan mengetahui bahwasanya laqab atau lafaz-lafaz bina itu ada 4. Peletakan laqab kepada bina itu ada 4. Imma dia sukun, yaitu mabni ala sukun, bina ala sukun, wal kasri bina alal kasri, wad dhammi bina alad dhammi, wal fathi bina alal fathi. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Dan berdasarkan dan setelah menjelaskan perkara ini, dan setelah menjelaskan seluruh perkara ini, maka tidak akan sulit bagimu untuk mengetahui mu'rab dan mabni. Fa innal mu'raba, karena sesungguhnya mu'rab itu adalah ma taghayyaru halu akhirih lafzan au taqdiran bisababi taghayyuril awamili. Ini kesimpulannya. Karena sesungguhnya mu'rab itu adalah kata yang berubah keadaan akhirnya secara lafaz atau secara takdir dengan sebab berubahnya amil-amil atau faktor-faktor, dengan sebab berubahnya amil-amil yang masuk padanya atau faktor-faktor pengubah itu. Jadi faktor-faktor pengubahnya itu berubah sehingga menjadikan dia juga berubah, baik berubah secara lafaz ataupun secara takdir atau yang dikira-kirakan. Wal mabniyu fa innal mu'rab wal mabniya dan mabni adalah ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Sementara mabni adalah kata yang tetap akhirnya, keadaan akhirnya itu pada satu keadaan tanpa ada masuknya amil, tanpa ada faktor yang mengubahnya. Wala i'tilalin, tanpa dan juga faktor pengubah yang lainnya. Baik, ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya pada anwaul i'rab. Nanti di sana akan lebih jelas lagi tentang apa itu i'rab dan apa-apa saja yang menjadikan yang menjadi mabni
Insyaallah taala mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.